Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Alhamdulillah, tiada untaian kata yang lebih pantas, tiada sanjungan dan pujian yang lebih layak dan pas, dan tiada untaian kalimat yang lebih ringkas dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu luas, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang tanpa batas, yang tak akan pernah mampu kita bahas dan tak akan pernah habis kita kupas, selain ucapan dan pujian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Sang Pencipta, segala puji bagi Sang Pemilik alam semesta, yang karena kenikmatannya kita dalam keadaan sehat walafiat, yang karena taufik dan hidayahnya kita dalam keadaan iman dan Islam, yang karena kasih sayangnya kita bersama dalam bingkai ikatan ukhuwah, persaudaraan. Begitu pula, marilah kita senantiasa mengirimkan salawat beserta dengan salam kepada Sang Rahmatan lil Alamin, yang karena beliau membawa kita kepada sebuah makna Islam yang sangat indah, dan dari beliaulah sumber sunnah-sunnah yang mesti kita ikuti. Dan beliau adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, pemirsa dai seiman, sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Hari Minggu pagi, tepatnya tanggal 13 Mei 2018, kota pahlawan Surabaya dikejutkan. NKRI menangis hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut mengutuk. 3 buah gereja dijadikan objek bom bunuh diri dalam hitungan menit. Bahkan pemirsa, masih segar dalam memori kelam perjalanan bangsa kita rentetan peristiwa bom mengguncang semangat persatuan dan kesatuan NKRI yang berfalsafahkan Pancasila ini. Bom Bali 1 tahun 2002, bom Mario tahun 2003, bom Bali 2 tahun 2015, bom Tamrin dan Serena tahun 2016. Dan baru-baru ini mengejutkan kota Daeng, Makassar, ledakan bom bunuh diri di depan gereja katedral pada tanggal 28 Maret tahun 2021. Walhasil, ketika ditarik benang merah di sejumlah TKP, aparat menemukan fakta bahwa para eksekutor adalah saudara-saudara kita, sebangsa dan setanah air yang telah terpapar paham radikal dan anti Pancasila. Oleh karena itu, beranjak dari fenomena ini, maka izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul Pengaruh Radikalisme dan Anti Pancasila. Pemirsa sekalian, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Jika kemudian pengertian bahasa ini diterjemahkan dalam konteks NKRI yang berbineka tunggal ika, maka sungguh tak dapat dipisahkan perbedaan cara pandang dalam berbangsa dan bernegara. Di satu sisi, pemerintah kita menjalankan konsep Islam wasatiyah atau Islam jalan tengah
yang mengedepankan semangat atasamu atau toleransi sebagai roh dari dasar bernegara, yakni Pancasila. Namun pemirsa, di sisi lain, para oknum penganut paham radikal dan anti Pancasila yang mengatasnamakan beragama Islam malah memandang pemerintah sebagai togut atau berhala yang pantas dan wajib untuk dimusnahkan. Pemirsa Fats Media, dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kelembutan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan kita dari lembah jahiliyah yang berkotak-kotak menuju nurul Islam yang menjunjung tinggi 3 spirit ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Yang kedua, ukhuwah Insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Dan yang ketiga, ukhuwah Wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Saudaraku seakidah, mari kita jadikan rujukan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Pemirsa Fats Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Jalil Al-Hafidh Imanuddin Ismail Ibn Katsir Al-Quraisy di dalam tafsirnya jilid 4 halaman 217 menjelaskan ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan berbagai macam variasi status sosial untuk kita saling kenal mengenal dan saling memahami. Dan yang lebih diutamakan adalah yang paling bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya. Dan golongan itu akan mendapatkan derajat lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Pemirsa sekalian, sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, harus kita jaga demi kesatuan NKRI. Dan sebagai umat Islam yang toleran, kita harus meyakini bahwa keberagaman adalah anugerah dan wasilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita saling kenal mengenal, dan pada akhirnya akan membawa kita kepada persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara hadir di tengah-tengah kita sebagai perekat masyarakat yang majemuk. Ketuhanan yang Maha Esa tidak dapat dipisahkan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu pula ketiga sila lainnya. Oleh karena itu, paham-paham radikal dan anti Pancasila harus dikembalikan ke jalan yang benar. Kita tidak boleh terpecah belah cuma gara-gara beda agama, beda keyakinan, beda suku, beda bangsa, beda bahasa.
beda warna kulit, karena kita satu nusa, satu bangsa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pemirsa Fats Media, dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Oleh karena itu, maka saya akan menarik mutiara kesimpulan. Yang pertama, bangsa Indonesia sebagai bagian dari manusia yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku harus kita jaga dan harus kita yakini, karena keberagaman adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita saling kenal mengenal, dan pada akhirnya akan membawa kita kepada persatuan dalam perbedaan. Yang kedua, paham-paham radikal dan anti Pancasila harus dikembalikan ke jalan yang benar, sesuai dengan prinsip Islam wasatiyah yang menjunjung tinggi semangat toleransi. Agama Islam mengajarkan kepada kita untuk saling asah, saling asih, dan saling asuh. Agama Islam tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk saling gasak, saling gesek, dan saling gosok. Agama Islam adalah agama peramah, bukan pemarah. Agama Islam adalah agama perdamaian. Marilah kita bersama-sama menebar kebaikan dalam perbedaan. Si patuo, si patokong, si pakatau, si pakalabi. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hati-hati memilih hati, karena banyak orang patah hati gara-gara tidak hati-hati memilih hati. Akhirul kalam, unzur ma qala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wassa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.